Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi singkat dan pandangan filsafat dari seorang filsuf Islam terkenal yang bernama Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Al-Uzalak Al-Farabi. Lahir di Damaskus tahun 950 Masehi dan wafat di Afghanistan tahun 872 Masehi. Adapun biografi singkat beliau, Al-Farabi dikenal sebagai filsuf Islam terbesar, memiliki keahlian dalam banyak bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh, serta mengupasnya secara sempurna. Beliau adalah filsuf Islam pertama yang berupaya menghadapkan dan sejauh mungkin menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam, serta berupaya membuatnya bisa dimengerti di dalam konteks agama-agama wahyu. Kontribusinya terletak di berbagai bidang seperti matematika, filosofi, pengobatan, dan musik. Sehingga filsuf yang datang setelahnya seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd banyak mengambil dan mengupas sistem filsafatnya. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam filsafat. Adapun buah pemikiran atau pandangan filsafat dari Al-Farabi, yang pertama keluarga negara, yang kedua pemimpin, yang ketiga ketuhanan, yang keempat emanasi, yang kelima jiwa, yang keenam metafisika, yang ketujuh logika, dan yang terakhir adalah politik. Yang pertama adalah warga negara. Menurutnya, warga negara merupakan unsur yang paling pokok dalam suatu negara, yang diikuti dengan segala prinsip-prinsipnya atau mabadi, yang berarti dasar, titik awal, prinsip, ideologi, dan konsep dasar. Menurut Al-Farabi, perkembangan dan atau kualitas negara ditentukan oleh warga negaranya. Mereka juga berhak memilih seorang pemimpin negara, yaitu seorang yang paling unggul dan paling sempurna di antara mereka. Kemudian, Al-Farabi membagi negara ke dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama Al-Madinah Al-Fadilah, yang berarti negara utama, negara yang dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Penduduknya merasakan kebahagiaan. Yang kedua adalah Al-Madinah Al-Jahiliyah, yang berarti negara orang-orang bodoh, negara yang penduduknya tidak mengenal kebahagiaan. Yang ketiga adalah negara orang-orang fasik, negara yang penduduknya mengenal kebahagiaan, tetapi tingkah laku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Kemudian Al-Madinah Al-Mutabadilah, yang berarti negara yang berubah-ubah. Pada awalnya, penduduk negara ini memiliki pemikiran dan pendapat seperti penduduk negara utama, tetapi kemudian mengalami kerusakan. Dan yang terakhir adalah Al-Madinah Ad-Dallah, yang berarti negara sesat. Negara yang dipimpin oleh orang yang menganggap dirinya mendapat wahyu dan kemudian ia menipu orang banyak dengan ucapan dan perbuatannya. Kemudian pemimpin. Menurut Al-Farabi, pemimpin adalah seorang yang disebut sebagai filsuf yang berkarakter nabi, yakni yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa, yaitu jiwa rasionalitas dan spiritualitas. Kemudian ketuhanan, Al-Farabi membagi konsep ketuhanan menjadi 2 bagian. Yang pertama al-wujud al-awal dan yang kedua adalah mungkin al-wujud. Al-wujud al-awal berarti wujudnya tidak harus ada dengan sendirinya karena naturnya sendiri yang menghendaki wujudnya. Esensinya adalah tidak bisa dipisahkan dengan wujud. Keduanya adalah sama dan satu kesatuan. Ia adalah wujud yang paling sempurna dan adanya tanpa sebab dan wujudnya tidak terjadi karena hal lain. Ia ada selamanya dan tidak didahului oleh tiada. Jika wujud ini tidak ada, maka akan timbul kemustahilan karena wujud lain ada karena bergantung kepadanya. Wujud al-awal inilah yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mungkin al-wujud. Mungkin al-wujud berarti sesuatu yang sama antara wujud atau tidaknya.
Wujud ini jika diperkirakan tidak wujud, tidak mengakibatkan kemustahilan. Mungkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud yang pasti tanpa adanya wujud yang menguatkan, dan yang menguatkan adanya itu bukan dirinya sendiri, melainkan wujud al-awal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian emanasi, menurut Al-Farabi, emanasi merupakan teori tentang keluarnya suatu wujud yang mungkin atau alam makhluk dari zat yang wajibul wujud, zat yang wajib adanya yakni Tuhan. Teori emanasi disebut juga teori urut-urutan wujud. Menurut Al-Farabi, Tuhan bersifat maha satu, tidak berubah, jauh dari materi, jauh dari arti banyak, maha sempurna dan tidak berkiblat pada apapun. Kemudian jiwa, Al-Farabi membagi konsep pemikiran jiwa menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah daya al-muharrikat, yaitu gerak. Daya ini mendorong seseorang untuk melakukan gerak. Yang kedua, daya al-mudrikat, yaitu mengetahui. Daya ini yang mendorong untuk merasa dan berimajinasi. Yang ketiga adalah daya al-natikot atau berpikir. Daya ini yang mendorong untuk berpikir secara teoritis dan praktis. Daya teoritis terbagi dalam 3 tingkat, yaitu yang pertama akal potensial atau al-hayulani, yang berarti akal yang baru mempunyai potensial berpikir dalam artian melepaskan arti-arti atau bentuk-bentuk dari materinya. Yang kedua, akal aktual atau al-aqal bi al-fi'il, yang berarti akal yang telah melepaskan arti-arti dari materinya, dan arti-arti itu telah mempunyai wujud dalam akal dengan sebenarnya, bukan lagi dalam bentuk potensial, tetapi dalam bentuk aktual. Dan yang terakhir adalah akal mustafat, al-aqal al-mustafat, yang berarti akal yang telah menangkap bentuk semata-mata yang tidak dikaitkan dengan materi dan mempunyai kesanggupan untuk mengadakan komunikasi dengan akal keseluruhan. Kemudian metafisika, menurut Al-Farabi, konsep metafisika hanya menunjuk soal wujud-wujud non-materi, sesuatu yang gaib atau sesuatu yang melampaui fisika, seperti yang ada dalam teologi Islam pada umumnya, tetapi mencakup juga persoalan psikis, konsep-konsep yang ada dalam pikiran, bahkan epistemologi. Kemudian politik. Menurut Al-Farabi, ilmu politik adalah ilmu yang meneliti sebagian bentuk tindakan, cara hidup, watak, disposisi positif dan akhlak, menerangkan berbagai tujuan tindakan-tindakan. Cara hidup itu adalah benar-benar kebahagiaan. Semua tindakan dapat diteliti mengenai tujuannya dan apa yang membuat manusia dapat melakukan seperti itu, dan bagaimana yang mengatur memelihara tindakan dengan cara yang baik dan dapat diteliti. Kemudian logika. Al-Farabi membaginya menjadi beberapa subbagian. Yang pertama adalah definisi logika, yaitu ilmu tentang pedoman atau peraturan dan dengan penegakan pikiran dan menunjukkannya kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijalin kebenarannya. Adapun fungsi logika adalah agar kita dapat membetulkan pemikiran orang lain atau agar orang lain dapat membenarkan pemikiran kita atau kita dapat membetulkan pemikiran kita sendiri. Kemudian lapangan logika, segala macam pemikiran yang bisa diutarakan dengan kata-kata dan juga segala macam kata-kata kedudukannya sebagai alat menyatakan pikiran. Adapun bagian-bagian dari logika, menurut Al-Farabi, yang pertama kategori al-maqulat al-asyar, yang kedua kata-kata atau al-abra termas, analogi pertama al-qiyas, analogi kedua al-burhan, jadal debat, sofistika, retorika, dan poetika atau syair.
Baiklah, itulah tadi beberapa pemaparan saya mengenai biografi singkat Al-Farabi dan pandangannya di dalam ilmu filsafat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik itu yang saya ucapkan maupun kesalahan kata yang ada di materi presentasi ini. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.